Peringatan COVID-19 hanya settingan dan palsu. Wah, 5 tahun lalu. Lo inget nggak kapan terakhir kali lo ngerasa hidup bener-bener lo yang atur? Karena sejak 2020 semuanya berubah. Katanya dadakan, tapi kok semua sistem udah siap. Saat dunia katanya panik karena virus, kenapa justru yang terjadi semuanya terasa rapi? Lockdown langsung aktif, protokol langsung jalan, India nyala 24 jam non-stop nyebarin ketakutan. Belum sampai dunia paham soal virusnya, sistemnya udah siap duluan. Event 201 simulasi atau naskah bocor Oktober 2019, 2 bulan sebelum pandemi diumumkan, ada simulasi global bernama Event 201 diselenggarakan oleh John Hopkins, UF dan Gates Foundation. Topiknya pandemi virus corona global. Katanya cuma simulasi, tapi ketika dunia beneran lockdown, jalan jadinya plek-plek sama kayak latihan. Vaksin yang udah disiapkan, Moderna cuma butuh 63 hari aja buat mulai uji klinis vaksin mRNA. Cepet banget ya, tapi kenapa bisa secepat itu? Karena teknologi mRNA udah diteliti dari 2010-an. Artinya mereka udah siap jauh sebelum virus diumumkan. Yang kita pikir tanggap darurat, bisa jadi udah dipersiapkan lama. Lo panik cari masker, mereka panicuan. Selagi rakyat sibuk cari masker, vitamin, dan sembako, korporasi farmasi panik uang. Pfizer dapat lebih dari USD 80 miliar. Moderna seharusnya terbang. Posisi invest duluan sebelum regulasi diluncurkan. Ini bukan sekedar pandemi, ini kesempatan dan mereka untung besar. QR kode jadi senjata sosial. Tiba-tiba semua aktivitas lo butuh scan. Masuk mall scan, naik pesawat scan, mau kerja tunjukin status vaksin. Gak vaksin, hidup lo dibatasi. Kesehatan jadi alasan, tapi kontrol jadi hasil akhirnya. Tuh. Semua negara ikut skrip yang sama. Katanya ini krisis mendadak. Tapi kenapa semua negara punya protokol yang hampir sama persis? Dan listnya ikut panduan WHO. Tapi kalau Indo perhatiin, nggak ada satupun negara yang nyoba narasi alternatif. Semuanya nurut kayak baca skrip yang sama. Presiden yang menolak tiba-tiba meninggal. Hanya 3 presiden yang secara terbuka menolak vaksin COVID di negaranya. Haiti, Burundi, Tanzania. Semua meninggal secara misterius antara tahun 2020 sampai 2021. Kebetulan lagi atau bagian dari sistem kebersihan semua. Virusnya hilang, sistemnya tetap. Hari ini virusnya udah nggak rame, tapi sistemnya digital aid, integrasi dan kesehatan dan finansial, pelacakan 24 jam, dan sekarang payment ID pemerintah bisa melacak semua transaksi lo. Yang penting bukan cuma efek pandemi, tapi promo kontrol yang permanen. Eksperimen kebutuhan massal, miliaran orang nurut di rumah scan barcode vaksinasi massal. Gak pakai tentara, gak pakai peluru, cuma pakai rasa takut dan narasi. Dan itulah keberhasilannya. Pandemi ini bukan cuma wabah, tapi uji coba besar. Seberapa gampang manusia dikendalikan. Ini bukan teori, tapi blueprint tata dunia berubah. Gua nggak pernah bilang virusnya bohongan.
Tapi jelas banget krisis ini dijadikan pintu masuk ke dalam sistem baru. Dari vaksin ke izin, dari krisis ke kontrol, dari kesehatan ke kepatuhan. Yang mereka tanam bukan cuma vaksin tapi mindset untuk sistematis dan bisa diatur. Lalu kita harus apa? Jangan cuma hidup dan ikut arus. Sadari sistemnya, pelajari siapa yang untung, siapa yang dikorbanin. Bangun kesadaran kolektif, edukasi orang di sekitarnya. Karena sistem ini cuma bisa jalan kalau semua orang cuek. Bisa mungkin akun ini nggak tahu sih mau gimana ini Indonesia.